That will not be the case. Okay, I just hope you're right. You can hold me to it. There's 4 groups said that. No. That would be they should be able to do it. They should be able to start. Donald Trump melawat ke California dengan status barunya sebagai presiden pada Jumat 24 Januari 2025. Setelah meninjau Pacific Palisades, ia akhirnya menyaksikan secara langsung bangunan yang rata dengan tanah dan pohon hangus akibat kebakaran. Setelahnya ia bertemu dengan otoritas setempat guna membahas persoalan kebakaran hutan dalam pertemuan meja bundar. Hanya saja saat itu, ia tampaknya terlibat perdebatan sengit dengan wali kota Karen Bass, terutama dalam urusan penanganan. Bukankah menarik untuk melihat tindak lanjut yang akan dipilih Trump? Apalagi, perselisihan di balik bencana kebakaran Los Angeles senantiasa dihubung-hubungkan dengan urusan politik, bukannya keselamatan warga. Trump tinjau kebakaran. Presiden Donald Trump akhirnya terjun langsung untuk meninjau situasi terkini kebakaran di California pada Jumat waktu setempat. Menurut laporan BBC, petugas pemadam masih bergelut dengan kebakaran di wilayah Los Angeles saat itu. Sementara pejabat setempat terus berjuang melawan kondisi cuaca kering dan berangin yang memicu meluasnya kebakaran. Meskipun terdapat persaingan politik, Gubernur California, Gavin Newsom menyambut Trump di landasan saat ia keluar dari Air Force One. Tiba dari North Carolina, Trump sekalian meninjau kerusakan akibat badai Helene yang mengguncang bagian barat negara bagian itu pada bulan September. Dalam kunjungan tersebut, Trump juga melakukan tur udara dan berjalan kaki di Pacific Palisades bersama ibu negara Melania Trump, serta bertemu petugas pemadam kebakaran dan wali kota Los Angeles, Karen Bass. Berikut sejumlah warga di kawasan bekas kebakaran untuk diajaknya berinteraksi. Setelahnya, ia menghadiri diskusi meja bundar dengan para pemimpin setempat dan berjanji akan menandatangani perintah eksekutif, di mana air akan dipompa dari wilayah utara negara bagian ke wilayah selatan. Warga Carolina Utara berharap kunjungan Trump dapat mempercepat penanganan puing-puing akibat badai Helene. Sementara itu, janji Biden sebelumnya untuk menanggung semua biaya kebakaran tidak dapat dipenuhi tanpa persetujuan tambahan dari Kongres. Terkejut melihat dampak kebakaran. Bangunan yang rata dengan tanah dan pohon hangus akibat kebakaran menjadi latar belakang perjalanan Trump saat meninjau dampak kebakaran Palisades. Sebelumnya, Trump berkata kebakaran Los Angeles lebih parah dari imbas senjata nuklir, sekaligus menyebut bahwa kerusakan yang ditampilkan di layar kaca tidak sepenuhnya mewakili situasi lebih parah di lapangan. Namun Trump tetap saja terkejut dalam kunjungannya dan berjanji untuk bekerja sama dengan pejabat setempat untuk membantu para korban. Saya rasa Anda tidak akan menyadari betapa dahsyatnya hal ini sampai Anda melihatnya sendiri. Luar biasa. Ini benar-benar seperti pembakaran. LA Times mengutip dalam rilisnya saat Trump bertemu dengan pejabat Los Angeles. Presiden memang dijadwalkan bertemu dengan wali kota Bass, kepala LAFD Christine Crowley, pengawas daerah Catherine Barger, dan beberapa pemimpin politik lokal dan negara bagian lainnya selama pertemuan meja bundar setelah meninjau kebakaran hutan. Trump juga mencabut izin federal dan mengumumkan keadaan darurat nasional yang akan mempercepat proses penyaluran bantuan dan rekonstruksi. Sedangkan di hari Kamis sebelumnya, Gubernur Newsom berada di LA untuk menandatangani paket undang-undang senilai $2,5 miliar untuk pemulihan kebakaran hutan. Berselisih terkait penanganan kebakaran. Dalam sebuah pertemuan yang dimaksud sebelumnya, Presiden Donald Trump dan wali kota Los Angeles Karen Bass berselisih mengenai tanggapan terhadap kerusakan akibat kebakaran yang dahsyat di California Selatan. Awalnya, situasi berjalan normal saat diskusi darurat dilakukan pada Jumat malam. Namun saat wali kota Bass angkat suara terkait solusi pemulihan, sesi sahut menyahut sempat terjadi. Dapat dikatakan keduanya memiliki perbedaan pendapat mengenai proyeksi waktu kapan warga yang dievakuasi dapat kembali ke rumah mereka. Bass mengatakan pihaknya akan melakukan segala upaya memangkas regulasi, mempercepat segalanya sehingga masyarakat dapat segera memulai prosesnya.
Trump lantas menyela, mengklaim bahwa selama kunjungannya ia bertemu beberapa penduduk yang mengatakan mereka diberitahu harus menunggu 18 bulan sebelum mulai membangun kembali. Bass kemudian berdalih tim pembersih butuh waktu untuk membersihkan limbah berbahaya, seperti abu beracun dari berbagai hal seperti timbal, hidrokarbon, poliaromatik, dan asbes sebelum mereka bisa kembali ke rumah mereka. Saya rasa Anda harus mengizinkan orang-orang untuk datang ke lokasi mereka dan memulai prosesnya malam ini, Trump kembali menimpali. Bass berkata ingin bergerak secepat mungkin tetapi keamanan harus tetap dipertimbangkan. Tetapi orang-orang bersedia membersihkan puing-puing mereka sendiri, Trump menyela. Ya, dan mereka bisa. Wali kota itu hanya bisa membalas dengan ketus. Trump sering mengkritik pejabat di California. Sikap keras Trump terhadap pejabat dalam kunjungan ke California seharusnya tidak mengejutkan. Faktanya, ia cukup vokal tentang ketidaksetujuannya terhadap cara Gubernur Gavin Newsom dan Wali Kota Karen Bass dalam menangani respons kebakaran. Ia sempat mengancam bakal menahan dana bencana federal untuk Los Angeles. Kemudian sebelum tiba di LA, Presiden menyatakan keinginan agar kota itu terlebih dahulu melepaskan airnya dan menerapkan kartu identitas pemilih. Kendati demikian, para pengkritik mengatakan sebagian tuduhan Trump tidak akurat, terutama tentang hidran kering dan klaim tidak ada uang di Badan Penanggulangan Bencana Federal atau FEMA. Setelah menjabat, Trump mengatakan bakal menandatangani perintah eksekutif untuk memulai proses reformasi dan perombakan mendasar di FEMA atau mungkin menyingkirkannya. Tetapi sebelum itu, ia melontarkan kritik terhadap Joe Biden yang kala itu masih menjabat dengan mengklaim bahwa pemerintahan tersebut tidak memberinya uang ke FEMA. Faktanya, dana bantuan bencana FEMA memang menyusut dengan cepat Oktober lalu setelah badai Helene dan serangkaian bencana besar. Namun Biden menandatangani RUU pada bulan Desember yang menambahkan dana $29 miliar ke lembaga itu. CBS News telah mengonfirmasi FEMA memiliki sekitar 27 miliar dana yang tersisa. Selain argumen yang terbantahkan, sejumlah legislator negara bagian lainnya juga menitik beratkan masalah pada tuntutan yang ekstrim pada sistem kota yang disebut tidak dirancang untuk memadamkan kebakaran. Syarat bantuan ke California. Sebelumnya telah dibahas mengenai 2 syarat yang diajukan Trump agar bantuan dana federal tetap dialirkan ke California. Dalam hal ini, keinginan agar keran dibuka dan adanya undang-undang identitas pemilih di negara bagian tersebut. Saya ingin melihat 2 hal di Los Angeles. Kartu identitas pemilih, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih, dan saya ingin melihat air dilepaskan dan dialirkan ke Los Angeles dan negara bagian. Itulah 2 hal itu, kata Trump saat ditanyai tentang syarat baru pada bantuan tambahan untuk kebakaran hutan. Menanggapi itu, kantor Gubernur Gavin Newsom mengeluarkan pernyataan bahwa memberikan bantuan dengan persyaratan kepada warga negara Amerika adalah salah. Melalui postingan di X, mereka sekalian mengonfirmasi belum membuat perubahan apapun pada jumlah air yang dipompa sejak masa kepresidenan Trump pertama. Trump telah mengusulkan penggunaan bantuan bencana federal sebagai alat tawar-menawar selama negosiasi legislatif yang tidak terkait mengenai pinjaman pemerintah, atau sebagai daya ungkit untuk membujuk California agar mengubah kebijakan airnya. Republikan dari Orange County, Young Kim, juga menanggapi dengan keras. Dalam keterangan yang dikutip ABC 7, ia mengatakan bahwa bermain politik dengan mata pencaharian orang-orang tidak dapat diterima. Sebab yang demikian merupakan tamparan di wajah para korban kebakaran hutan California Selatan dan tim penanggulangan kebakaran. Klaim tak berdasar Trump dan respons keras otoritas California senantiasa mewarnai penanganan bencana kebakaran di Los Angeles. Pertanyaannya, bagaimana dengan 2 syarat yang diajukan Trump? Jika tak ditanggapi, apa mungkin kondisi California akan terus terancam kebakaran?